Bab 11, Victoria Clarke. Mengingat bahwa Jordan dapat dengan mudah menaklukkan semua petarung profesional yang dikirim Herman, Camden mulai mengkhawatirkannya. Herman berkata, semuanya, binatang buas Jordan ini memiliki keterampilan tempur yang luar biasa, dan saya rasa dia mungkin pergi ke orang-orang kaya di Orlando dan melamar menjadi pengawal pribadi mereka. Siapa di antara kalian yang bisa memotong jalur karir potensialnya sebagai pengawal? Semua orang terdiam. Di Orlando, ada terlalu banyak orang kaya, dan tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka mengenal mereka semua atau bahkan memiliki hak untuk berbicara di depan mereka. Pada saat ini, seorang wanita yang telah duduk diam untuk waktu yang lama tiba-tiba tertawa menawan. Semua orang mengikuti suara itu, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan setelan bisnis merah duduk dengan kaki disilangkan dan sangat memikat. Wanita itu tampaknya berusia awal 30-an, tetapi dia memiliki pesona wanita dewasa. Dia memiliki kulit putih dan bibir merah seksi. Mengenakan rok pendek yang ketat, ia membuat imajinasi banyak orang menjadi liar. Hei, Nona Clarke, kapan Anda tiba? Maaf karena tidak menyambut Anda sebelumnya. Tolong maafkan saya. Setelah memperhatikan wanita itu, Herman berjalan dengan penuh semangat. Melihat wanita itu dengan penuh nafsu, Ryan menepuk bahu Herman dan bertanya. Camden, siapa yang cantik ini? Perkenalkan dia. Herman memandang Ryan dengan jijik dan berpikir, Ryan benar-benar tidak cocok dengan lingkaran kelas atas di Orlando. Dia bahkan tidak tahu siapa wanita ini. Herman berkata, dia adalah wakil presiden S Corporation, Miss Victoria Clarke. Apa? Wakil presiden S Corporation. Petik 2. Ryan dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu betapa berpengaruhnya S Corporation di Orlando. Untuk bisa mencapai posisi wakil presiden, dia pasti luar biasa. Fakta bahwa Victoria berhasil menghubungi wakil presiden S Corporation di usia yang begitu muda membuat semua orang bertanya-tanya apakah dia pernah menggunakan koneksi apapun. Jordan tiba-tiba mengerutkan kening, dengan hati-hati menatap Victoria, dan berkata dengan terkejut, dia dari perusahaan kami. Ada banyak orang kaya di Orlando, dan keluarga Camdens memiliki koneksi yang luas, tapi kami hanya tahu sekitar 2/3 dari mereka. Herman tertawa. Namun, jika ada satu orang yang mengenal semua orang kaya di Orlando dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka semua. Saya yakin hanya ada satu orang di Orlando, dan dia adalah Miss Clarke. Petik 2. Mendengar kata-kata Herman, Ryan pun memutuskan untuk menjilat. Nona Clarke adalah wanita yang sangat cantik. Saya khawatir semua orang kaya di Orlando ingin mengenalnya. Petik 2. Victoria mengerutkan kening dan berkata, kalian membuatnya terdengar seperti semua orang kaya di Orlando berselingkuh denganku. Maafkan aku, burukku. Petik 2. Ryan buru-buru membungkuk dan terus menatap stiletto Victoria. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Herman memandang Victoria dan berkata, Nona Clarke, tolong campur tangan dan tinggalkan Jordan tanpa jalan keluar. Petik 2. Sejak Victoria muncul di pesta ulang tahun Nyonya Tua Camden, itu membuktikan bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan Camdens. Keluarga Camden baru-baru ini memberi Victoria banyak keuntungan untuk menerima $70 juta dari S Corporation. Jika S Corporation tidak tiba-tiba mengalami pergantian presiden, Victoria akan lama memberikan investasi sebesar $70 juta kepada perusahaan keluarga Camdens. Namun, Victoria punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dan tidak mau menuruti perintah Herman. Di kalangan kelas atas di Orlando, banyak orang yang sadar bahwa Victoria lah yang memiliki orang-orang kaya yang melingkari jarinya dan bukan sebaliknya. Victoria tidak menjawab dan malah mengeluarkan sekotak rokok CAPRI wanita yang tampak elegan dari tas Chanel merah mudanya sebelum mengeluarkan sebatang rokok dari kotak itu. Sama seperti Victoria, rokok wanita CAPRI ramping dan memancarkan kelembutan dan kegerahan feminin. Rokok itu hanya bisa dibeli di luar negeri dan karenanya, harganya sangat mahal. Namun, Jordan pernah merokok di luar negeri. Rokok ini rasanya sejuk dan menyegarkan. Apakah Victoria memiliki rasa yang sama? Jordan sebenarnya tidak bisa membantu tetapi menyimpan desain di Victoria juga. Dia memang sangat menawan. Victoria duduk bersila dengan rokok di tangan kanannya sementara para pria di sekitarnya mengeluarkan pemantik api dan siap menyalakan rokok untuknya. Mereka adalah Ryan, Zach, Herman, dan Benedict. Melihat adegan ini, Jordan tersenyum.
Sangat mirip dengan adegan di film, Malena. Namun, Victoria mungkin lebih seksi dan bahkan lebih feminin daripada Monica Bellucci. Namun, Victoria tidak memilih salah satu pria di sekitarnya. Dia memandang Jordan dan melingkarkan jarinya ke arahnya. Kemari. Semua orang meneriaki Jordan dengan marah, tetapi Victoria berbicara kepada Jordan dengan sangat lembut. Wanita ini tidak sederhana. Tidak heran dia bisa menjadi wakil presiden S Corporation. Jordan berpikir dalam hati. Karena dia juga tertarik padanya, Jordan memutuskan untuk berjalan mendekat. Victoria memandang Jordan dengan senyum menawan dan berkata, "Kamu, nyalakan rokokku." Orang-orang di sekitarnya yang memegang berbagai korek api mahal semuanya membeku karena takjub. Nona Clarke benar-benar membiarkan orang yang tidak berguna itu menyalakan rokoknya. Saya tidak mengerti. Apa hak yang tidak berguna itu? Bagi pria kelas atas Orlando, menyalakan sebatang rokok untuk seorang wanita sebenarnya merupakan suatu kehormatan. Jordan langsung menjawab, Bab 12, Pengawal Pribadi. Herman, Ryan dan yang lainnya hampir pingsan. Anda tidak punya korek api. Ada begitu banyak pemantik api di sini, apa kamu tidak tahu cara meminjamnya? Petik 1. Beraninya kamu secara terbuka menolak Victoria, dewi teratas dari lingkaran kelas atas Orlando yang kaya dan berkuasa. Victoria juga tercengang. Dia meletakkan rokok yang sudah ada di mulutnya kembali ke kotak rokok. Dia kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju Jordan. Victoria tinggi dan ramping. Setelah mengenakan stiletto, dia sebenarnya memiliki tinggi yang sama dengan Jordan. Dia mengamati Jordan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan senang menemukan bahwa Jordan agak tampan. Victoria berkata dengan merendahkan, "Nama." Jordan bertanya dengan bingung, "Nama apa?" Victoria berkata, "Namamu." Jordan bertanya, "Apakah kamu tuli?" Bukankah Herman baru saja mengatakan bahwa namaku Jordan Stelle? Petik 2. Bajingan. Jangan kasar pada Nona Clarke. Herman memarahi Jordan dengan keras. Victoria melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jordan, karena Anda memiliki nama keluarga yang sama dengan Presiden baru S Corporation, saya ingin memberi Anda jalan keluar." Petik 2. Kerumunan terkejut, terutama keluarga Camden, yang fokusnya bukan pada kalimat terakhir tetapi kalimat sebelumnya. Presiden baru S Corporation juga bermarga Stelle. Saya akhirnya tahu nama keluarga Presiden baru S Corporation, kata Nyonya Tua Camden, merasa jauh lebih gembira. Bagaimana Jordan yang tidak penting bisa sama pentingnya dengan 70 juta dolar? Petik 1. Benedict buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nona Clarke, siapa nama lengkap Tuan Stelle?" Victoria tersenyum dan menjawab, "Tuan. Stelle tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang dia untuk saat ini." "Maaf, saya belum bisa memberi tahu Anda." Bahkan, Victoria juga tidak mengetahui nama lengkapnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia bermarga Stelle dan masih muda. Jordan menebak bahwa Victoria pasti tidak tahu bahwa dia adalah Presiden S Corporation. Kalau tidak, dia tidak akan memintanya untuk menyalakan rokoknya. Jordan tersenyum dan bertanya, "Nona Clarke, bagaimana Anda berencana memberi saya jalan keluar?" Victoria berkata, "Selama kamu membungkuk dan mengikis sambil meminta maaf kepada Nyonya Tua Camden, Drew, dan istrimu, aku akan bersedia menengahi situasinya." Petik 2. Setelah itu, saya juga akan mempekerjakan Anda untuk menjadi pengawal pribadi saya dengan gaji tahunan 30.000 dolar. Setelah dia mengatakan itu, semua orang menjadi gempar. Nona Clarke mencoba melindungi si brengsek Jordan itu. Mengapa? Selama dia berlutut dan mengakui kesalahannya, dia tidak akan diboikot. Dia bahkan bisa menjadi pengawal Miss Clarke yang cantik. Pang ini pasti akan menyetujuinya. Victoria memandang Jordan dengan tatapan ambigu, dan entah bagaimana, kecemburuan muncul di hati Hailey. Hailey meraih lengan Nyonya Camden tua dengan sedih dan berkata, "Nenek, Nona Clarke menentangmu." Petik 2. Drew berkata lembut, "Iya, kita tidak bisa membiarkan Jordan punya jalan keluar. Bukankah Nona Clarke biasanya berhubungan baik dengan kita? Kenapa dia tidak membantu kita?" Petik 2. Drew tidak bisa memahaminya sama sekali. Bagi Drew, Jordan hanyalah menantu yang tidak memiliki latar belakang tetapi telah menerima setidaknya 1 juta manfaat dari keluarga Camden. Nyonya Camden tua menepuk tangan cucu-cucunya dan berkata dengan lembut, "Anak-anak, belajarlah darinya. Nona Clarke sangat brilian. Mengapa dia menjadi wakil presiden di usia yang begitu muda?
Petik 2. Kenapa dia bisa dengan mudah berkenalan dengan setiap orang kaya? Itu karena dia tidak pernah menyinggung siapapun dengan mudah dan bisa membuat pria manapun tergila-gila padanya dan berterima kasih padanya. Petik 2. Hailey, kamu harus bekerja keras untuk menjadi wanita seperti Victoria. Hailey menatap Victoria sambil menggigit bibirnya, diliputi rasa cemburu. Keluarga Camden mulai mendesah. Karena Victoria telah memohon untuk Jordan, tidak mungkin mereka bisa memaksanya menemui jalan buntu. Namun, mereka tidak menyangka. Saya menolak, kata Jordan pelan. Jordan sebenarnya menolak bantuan besar yang ditawarkan Victoria kepadanya. Semua orang tidak mengerti mengapa Jordan melakukan itu. Mereka merasa bahwa tidak akan memalukan bagi Jordan, menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Camden, untuk membungkuk dan mencaci mereka dan mengakui kesalahannya. Selain itu, dia bisa bekerja untuk kecantikan yang menggerahkan seperti Victoria dan mendapatkan gaji tahunan yang tinggi. Bahkan orang bodoh pun tahu pilihan mana yang harus dipilih. Namun Jordan sebenarnya menolaknya. Victoria juga tidak percaya. Apa katamu? Jordan memandang Victoria dan berkata, aku menolak. Victoria tampak sedikit marah. Ulangi dirimu sendiri. Jordan dengan lembut mencubit telinga Victoria dengan tangan kanannya dan berteriak ke telinganya, aku menolak. Petik 2. Ah! Victoria bingung, dan dia mundur terus-menerus. Telinganya tergelitik oleh suara Jordan. Beraninya kau menyerang Nona Clarke? Teriak Herman, tapi dia tidak berani maju. Jordan merentangkan tangannya dan berkata, maaf, Nona Clarke, saya pikir Anda memiliki indera pendengaran yang buruk, dan saya takut Anda tidak dapat mendengar saya, jadi saya berteriak ke telinga Anda. Petik 2. Baiklah, Jordan, kamu punya nyali. Victoria tidak menyangka menantu laki-laki yang masih hidup ini begitu tidak sopan padanya. Dalam hal ini, dia merasa tidak perlu lagi membelanya. Nyonya Camden tua, saya, Victoria, Wakil Presiden S Corporation, bersedia berdiri dalam solidaritas dengan keluarga Camden dan meninggalkan Jordan tanpa masa depan. Dia